Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ummu Bazalia dari Prodi Hukum angkatan 2019, NIM 190123007, akan mempresentasikan mengenai analisis film Innocence of Muslim, tugas dari mata kuliah Hukum Media dan Pers. Innocence of Muslim sebelumnya berjudul Innocence of Bin Laden atau Sikh. Judul produksinya di tutorial judul di internet The Real Life of Muhammad and Muhammad Movie Trailer adalah sebuah film Amerika Serikat beranggaran rendah tahun 2012 yang bertemakan anti-Islam. Film ini diproduseri oleh seorang penganut Koptik bernama Nokula Besley. Nokula sebulan setelah pemutaran perdananya sekaligus satu-satunya di Vine Theater Hollywood, dua trailer film diunggah ke YouTube pada bulan Juli 2012. Trailer film ini dialih suarakan ke dalam bahasa Arab dan kemudian disebar oleh seorang blogger Koptik keturunan Mesir Amerika bernama Maurice Sadek. Pada tanggal 8 September 2012, cuplikan sepanjang 2 menit dari film ini ditayangkan di Al-Nas TV, sebuah stasiun televisi Islami di Mesir. Protes keras diduga atas penayangan film ini pecah pada tanggal 11 September 2012 bertepatan dengan peringatan 11 tahun serangan 11 September 2001. Protes ini kemudian menyebar ke Libya, Yaman, dan negara-negara Arab lainnya selama hari-hari berikutnya, termasuk serangan terhadap konsulat Amerika Serikat di Benghazi, Libya yang menewaskan 14 orang termasuk Duta Besar Amerika Serikat, Christopher Stevens, dan 3 warga AS lainnya. Film ini juga telah memicu berbagai aksi protes di seluruh dunia. Ya, berikut adalah beberapa gambar aksi di Indonesia yang mengeruk 100 orang massa aksi penolakan film Innocence of Muslim. Mengapa film ini dapat membangkitkan amarah umat muslim di dunia? Karena film ini menggambarkan Nabi Muhammad sebagai tokoh yang sangat buruk, yaitu sebagai tokoh maniak seksual. Dalam film ini pun digambarkan bahwa Nabi Muhammad sebagai tokoh yang dekil dan urak-urakan. Innocence of Muslim merupakan sebuah film yang menggambarkan betapa buruknya Nabi Muhammad SAW. Film ini menurut Bapak Rohidin Bujan, gambaran sebenar-benarnya dari Nabi sendiri dan hanya dibuat oleh seorang yang tidak benar-benar tahu bagaimana Nabi Muhammad seharusnya. Berbagai faktor dapat mempengaruhi hal tersebut, salah satunya dikarenakan pembuat film bukanlah orang muslim dan kemungkinan besar belum mengkaji dalam sosok Nabi sendiri. Sedangkan menurut Reza, hal ini merupakan suatu bagian dari rencana besar Zionis dalam memecah belah kaum muslim di Timur Tengah sehingga kita harus sangat berhati-hati dalam menentukan sikap. Menanggapi hal ini, Bapak Rohidin berpendapat bahwa jika kita berharap pelaku dari penistaan agama dihukum seberat-beratnya, dengan hukum yang ada sekarang tentu tidak akan bisa. Hal ini dikarenakan kebebasan berpendapat yang saat ini sedang dijunjung tinggi. Mungkin apabila penggunaan hukum yang ada di Indonesia, hal tersebut akan berhasil karena Indonesia memiliki aturan mengenai pelecehan agama. Sependapat dengan hal itu, Reza Abdel Hamid mengatakan jika kita menggunakan hukum positif yang ada, maka pelaku tidak akan dapat ditangkap. Mengingat latar belakang budaya, etika, dan berbagai aspek kehidupan yang berbeda membuat hukum yang ada berbeda dengan yang ada di Indonesia. Maka dapat disimpulkan bahwa film ini sudah tidak ada tayang atau tidak dapat ditayangkan dimanapun karena sudah mendapat kecaman dari seluruh umat muslim di dunia melewati serangan atau aksi-aksi yang mereka lakukan di negaranya masing-masing. Bahkan sampai menewaskan beberapa konselor dan duta besar Amerika. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.